Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimana kita masih dibangunkan Allah dari tidur kita dan kita Alhamdulillah ini sudah beraktivitas sejak selesai salat subuh tadi dengan harapan kita mudah-mudahan amaliyah kita pada hari ini diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mungkin kesalahan dan dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salam dan salam kepada baginda yang mulia, Rasul tercinta, satu-satunya manusia. Kita berharap mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita bersama beliau di akhirat kelak. Dan yang tidak berkumpul bersama beliau, Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan celaka dan binasa. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan membacakan salah satu subjudul dari kitab Tibul Qulub, Klinik Penyakit Hati yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada bab ini, yaitu pada halaman 79, langkah setan melawan manusia. Dengan segala hikmahnya, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan ruang pada musuh Allah ini, yaitu setan, untuk mengendalikan kita, manusia. Setan sangat tahu cara-cara untuk merusak manusia, menjatuhkan manusia dalam keburukan dengan berbagai cara. Setan sangat terobsesi dan tidak pernah lemah semangat untuk melakukannya. Setan mempunyai 6 langkah untuk melakukan misi ini. Yang pertama, menghalangi manusia dari ilmu dan iman, sehingga dengan mudah setan mengkafirkan manusia. Ini adalah misi utama. Misi utama setan kepada manusia, dan tidak akan berhenti dan istirahat sebelum menuntaskannya. Yang kedua, setan beralih dengan mengiring manusia untuk melakukan bid'ah yang menuju pada kekafiran ketika langkah pertama tidak berhasil. Dan manusia tetap dalam petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bid'ah lebih disenangi setan dibandingkan maksiat. Manusia yang melakukan bid'ah merasa tidak perlu bertaubat, karena ia menganggap apa yang diperbuatnya adalah baik. Selanjutnya, dalam hadis sahabat Iblis berkata, aku telah merusak manusia dengan dosa, dan mereka mengusirku dengan istighfar dan bacaan la ilaha illallah. Oleh karenanya, aku ajak mereka untuk mengikuti hawa nafsu. Mereka melakukan dosa dan tidak bertobat dari perbuatannya, karena mereka menganggap itu baik dan sesuai petunjuk agama. Ketika langkah kedua berhasil, setan menjadikan mereka pengikutnya dan menjadikan pemimpin di antaranya. Namun jika langkah yang kedua tidak berhasil, maka setan akan melakukan langkah ketiga. Apa langkah ketiga itu? Menjerumuskan manusia dalam dosa-dosa besar. Tentu kita sudah mengetahui dosa-dosa besar itu, seperti syirik, durhaka kepada kedua orang tua, dan sebagainya. Jika langkah sebelumnya tidak berhasil, langkah ketiga tidak berhasil, maka setan akan melanjutkan dengan langkah keempatnya. Langkah keempatnya menjadikan manusia terhina dan melakukan dosa-dosa kecil. Jika tidak berhasil lagi, maka setan akan menjalankan langkah kelima. Apa langkah kelima? Menghiasi manusia dengan perbuatan-perbuatan yang tiada guna dan meninggalkan perbuatan yang utama, sehingga tidak amal baik yang dijalankannya. Yang keenam, langkah terakhir. Setan, jika semua langkah yang di atas tadi tidak berhasil, dia akan mengarahkan pasukan manusia untuk menyakitinya, menghinanya, mendustakannya, menuduhnya dengan fitnah besar, sehingga hatinya terpaku dalam kesusahan, jauh dari ibadah, ilmu, dan asa. Karena kenapa? Karena dia dihina, difitnah, dan sebagainya.
Bagaimana mungkin seseorang yang tidak tahu dan tidak mengenal musuhnya, tidak mengenal, mampu menjaga dan membentengi diri dari lawannya. Tiada yang selamat dari musuhnya kecuali orang yang tahu caranya. Orang yang mempunyai teman yang mampu menolongnya, orang yang mengetahui dari mana sang musuh keluar dan masuk dalam dirinya. Orang yang mengetahui bagaimana cara melawannya, dengan apa harus melawannya, dengan apa ia bisa menyembuhkan lukanya, dan dengan apa yang membuat dirinya terus kuat menghadapi dan mengalahkan lawan-lawannya. Semua ini hanya bisa dihadapi oleh orang yang berilmu. Orang bodoh akan lalai dan buta pada peringatan atas hal besar ini. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan peringatan akan bahaya tipu daya setan dan bala tentaranya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui siapa musuh kita dan mengetahui cara berjihad memeranginya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu menyelamatkan pemiliknya. Seandainya tiada ilmu yang mengungkapkan hal ini, tidak ada bocoran-bocoran dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, maka tidak ada orang selamat dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Maka dari itulah sekali lagi marilah kita mengetahui tipu daya iblis, setan dan bala tentaranya ini untuk membawa kita mengikutinya sebanyak-banyak. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya bacakan ini bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan seluruh sahabat-sahabat yang mengikuti live pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.